Oke, pada video kali ini kita akan mencoba mensimulasikan atau menghubungkan modul SCADA wireless yang sudah kami buat, yang mana ini merupakan modul SCADA wireless versi 1. Jadi untuk versi 2 nya di video selanjutnya. Jadi untuk versi 1 di sini menggunakan beberapa microcontroller, jadi yang sudah dilengkapi dengan sistem minimum seperti ada Arduino Mega. Di sini ada Arduino Mega yang clone, tapi dimana IC-nya di sini sama, yaitu 2560. Kemudian di sini ada Node MCU yang di dalamnya ada ESP8266 digunakan untuk menghubungkan WiFi. Oke. Jadi pada bagian samping kiri dari modul ini itu terdapat soket AC, terus kemudian di sini ada fuse pengamannya, dan di sini untuk ada tombol untuk mengaktifkannya. Sedangkan sensor yang dimasukkan pada modul ini yaitu ada sensor tegangan di sini ZMPT 101B, ada 2 buah. Kemudian bagian tengah ini merupakan relay, jadi ada relay 5 volt untuk beban 2 ini, jadi relaynya ini juga ada 2. Kemudian di sini ada sensor arus ACS, ada 2 juga yang digunakan pada masing-masing beban ini. Kemudian di sini juga terdapat LCD OLED, namun ukurannya cukup kecil. Nah, di modul SCADA versi 2 nanti salah satu perbedaannya itu juga terdapat di ukuran LCD OLED yang digunakan. Namun untuk resolusinya itu sama 128 kali 64. Nah, kemudian untuk menghubungkan modul SCADA ini secara wireless ke MTU nya, jadi MTU yang kita gunakan pada saat ini yaitu Mugscan. Jadi modul SCADA ini harus dihubungkan terlebih dahulu ke WiFi. Jadi untuk WiFi yang digunakan itu sudah disetting, untuk SSID WiFi nya itu sudah dinamakan modul SCADA. Jadi pada ESP ini itu sudah disetting dia akan terhubung ke SSID modul SCADA dengan password yang sudah ditentukan di routernya. Nah, setelah modul ini nanti terhubung ke WiFi, nanti kita bisa lihat di bagian LCD OLED nya ini, bagian LCD OLED. Kemudian baru kita bisa menghubungkan modul SCADA ini dengan software Mugscan-nya di laptop atau komputer teman-teman. Oke, yang pertama kita hidupkan terlebih dahulu modul SCADA. Di sini sudah ada soket AC yang saya siapkan, tinggal menghubungkan. Oke, saya hidupkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Kemudian tinggal saya hidupkan dari saklar sebelah kiri ini. Oke, ini saya hidupkan. Nah, ini sudah menyala. Nah, di sini untuk tampilan LCD OLED-nya mungkin agak berkedip ya, karena beda frekuensi dari kameranya dengan LCD OLED-nya. Oke, itu sudah ada tampilan bahwa LCD ini sudah terhubung. Maksudnya modul SCADA ini sudah terhubung di alamat IP. Nah, ini 192.168.0.117. Oke, ini bentar, coba saya fokuskan lagi. Oke, ya memang kurang fokus karena beda frekuensi itu tadi ya. Jadi
Untuk alamat IP-nya di sini tertampil 192.168.0.1117. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan di Mujikannya. Jadi saya akan buka Mujikannya terlebih dahulu di sini. Nah, setelah Mujikannya terbuka, maka cara mengkoneksikannya di sini kita pada pilihan koneksi ini kita pilih connect, kemudian kita pilih yang remote TCP/IP server. Nah, untuk IP address-nya kita samakan dengan modul SCADA ini. Di situ kan 192.168.0.117. Jadi kita isi 117. Kemudian untuk service portnya ini pada sisi pemrograman di codingnya ESP itu sudah disetting portnya yang digunakan yaitu 502 atau 502. Jadi sini kita samakan yaitu 502, kemudian kita klik OK. Oh sebentar, sorry, saya lupa. Jadi untuk ini sudah terhubung. Jadi untuk menghubungkannya itu komputer teman-teman atau laptopnya itu harus terhubung dengan WiFi yang sama. Jadi misalnya modul SCADA ini terhubung dengan SSID WiFi-nya itu modul SCADA. Nah, maka komputer atau laptop kalian juga harus terhubung dengan WiFi SCADA. Jadi sifatnya itu LAN, lokal area network. Jadi tidak seperti IoT, jadi tidak membutuhkan internet. Oke, kemudian di sini pada LCD OLED-nya menampilkan coil status. Nah, coil status ini merupakan status dari beban di sini, dia aktif atau tidak. Nah, pada Mugscan itu menampilkan 0 dan 0. Jadi untuk register yang digunakan di sini itu 1 sama 2 ya. Jadi untuk mempermudah di sini akan saya tampilkan 2 saja. Di sini tuliskan 0 dan 0. Untuk coil status di sini itu settingan yang diberikan pada modul SCADA pada pemrogramannya itu satu buah beban dapat diubah kondisinya atau dapat dihidupkan ataupun dimatikan oleh MTU. Namun satu buah beban lainnya MTU hanya bisa melihat, jadi tidak bisa mengubah, yang bisa hanya RTU-nya. Jadi di sini untuk beban nomor 2 saya aktifkan, kita klik on. Nah, di situ pada LCD OLED-nya juga tertampil 1 dan di Mugscan-nya bernilai 1, dan tadi sudah ada suara relay bekerja. Saya ulangi lagi, bisa matikan, kita dengarkan suara relaynya. Nah itu, kemudian saya aktifkan lagi. Oh sebentar, untuk memastikan bahwa bebannya ini sudah menyala, jadi akan saya hubungkan ini untuk menghidupkan sebuah HP ya, untuk charge. Nah, jadi ini handphonenya. Nah, kemudian saya akan aktifkan, kita klik on, kemudian update. Oke, mungkin kebalik ya, yang hidup ini untuk beban. Oke, nah di sini untuk handphonenya menyala, saya akan terangkan, saya akan matikan terlebih dahulu. Oke, nah sini untuk handphonenya tidak sedang mengisi ya, jadi mati. Kemudian saya akan ubah lagi di beban
duanya ini, register 2 saya update. Oke, nah ini sedang mengisi, jadi berwarna hijau ya. Oh ya, atau kita bisa lihat di bagian bawah ini indikatornya dia menyala. Kemudian ketika saya matikan untuk beban 2 ini, oke, nah indikator ini maka akan mati. Jadi sesuai dengan status yang diberikan pada LCD OLED maupun mouse-nya itu bernilai 0 yang menandakan relay untuk beban 2 itu ya tidak sedang aktif. Oke, kemudian untuk beban 1-nya ini yang stop kontak bagian kanan, jadi itu merupakan beban yang tidak bisa diaktifkan maupun dimatikan oleh MTU. Jadi di sini saya coba untuk mengubah, jadi dari off saya ubah ke on update. Nah, maka di sini akan tertulis Modbus Exception Response from Flag Device. Jadi RTU-nya itu tidak merespon atau tidak mau menerima data dari musiknya. Jadi sistem dari programnya seperti itu, dia hanya mau menerima pengubahan program dari MTU untuk file status hanya pada register 0002 yang 002 itu pada musiknya. Namun pada MTU di sini, pada RTU-nya pada modus KD di sini itu yang 002 itu 001 yang satu ini, jadi yang bawah. Jadi yang atas itu 0, kemudian yang bawah itu 1. Nah, kalau di Mooscan yang atas itu 1, yang bawah itu 2. Jadi kalau di Mooscan dimulai dari 1, sedangkan di modul RTU-nya itu dimulai dari 0. Oke, jadi untuk menghidupkan beban yang beban di register 0 itu kita menggunakan push button yang ada di sini. Jadi hanya RTU yang bisa merubah statusnya. Nah, di sini beban yang stop kontak sebelah kanan itu sudah menyala. Jadi kondisi register 0 pada LCD OLED itu menampilkan value-nya itu 1 yang menandakan relaynya menyala. Begitu pula pada Mooscan-nya, dia pada register 1 itu dia menunjukkan angkanya itu 1, berarti dia sudah menyala. Kita buktikan dengan charger laptop ini. Ya, kita buktikan dengan HP ini, kita charge, kemudian kita masukkan. Nah, di sini untuk indikator ngecharge-nya itu menyala. Oke, kemudian saya lepas. Nah, kemudian kita matikan lagi untuk yang ini dari push button ini pula. Nah, ini sudah 0, jadi tampilan pada LCD OLED-nya ini sudah menunjukkan angka 0. Begitu pula di Mooscan-nya dia menampilkan angka 0. Oke, mungkin itu cukup untuk coil status. Kemudian ketika pada Mooscan ini saya ubah ke input status, maka pada LCD OLED tersebut juga akan merespon atau menampilkan hanya bagian input status saja. Oke, di sini akan saya ubah input status. Nah, maka di LCD OLED dia akan berubah pula tampilannya menjadi input status. Di situ ada 2, 1 sama 2. Nah, ketika push button itu tidak ditekan, maka nilainya itu 1, karena di sini untuk mengaktifkannya atau pada rangkaian di mikrokontrolernya itu saya menggunakan sistem pull up ya, jadi aktif saat low. Jadi ketika ini ditekan itu maka nilainya akan 0. Di sini akan saya tekan salah satu push button, saya tekan bagian kiri. Nah, maka pada register 2 akan mengaktifkan atau memberikan nilai 0 di Mooscan. Kemudian pada LCD OLED di situ yang register satunya itu akan bertuliskan 0. Kemudian saya lepas. Nah, di situ bernilai 1. Begitu pula di
multiscan-nya, input status yang bawah itu 1. Kemudian untuk yang bagian kanan di sini saya tekan. Nah, maka registernya itu bernilai 0 dan begitu pula di multiscan. Nah, karena push button yang bagian kanan ini programnya untuk saat ini masih belum terpisah dengan coil status itu tadi, maka ketika push button ini saya tekan terus menerus, maka relaynya akan terus bekerja. Jadi ini ketika kita cek di coil status, maka nilainya akan 0101 seperti itu. Nah, kemudian setelah input status, kita akan berpindah ke holding register. Oke, di situ sudah menampilkan holding register. Pada tampilan LCD OLED ini cukup kecil. Nah, ini kelemahan dari modul SCADA yang versi 1. Saya ubah panjang register yang di request ini 10 ya. Saya ubah lagi misalnya 25. Oke, jadi yang digunakan di sini 1 sampai 6 ya pada multiscan, atau pada LCD OLED di sini 0 sampai 5. Oke, kemudian saya coba ubah pada register paling pertama sendiri dari 61680. Oh ya, nilai ini merupakan nilai yang pertama diberikan pada program. Jadi ini bisa kalian ubah ketika pertama kali teman-teman ngupload, itu nilainya bisa diubah. Oke, kemudian saya ubah menjadi 5 saja. Misalnya saya update, maka di LCD OLED akan muncul. Nih, saya akan tekan. Nah, di situ di bagian kanan itu merupakan pemberitahuan bahwa holding registernya sudah diubah oleh MTU bernilai 5. Nah, maka pada tampilan bagian atas dari holding register itu juga akan berubah menjadi 5. Kemudian saya coba lagi yang bagian tengah, misalnya untuk alamat 4. Di sini saya ubah menjadi 61, misalnya 616, saya update. Nah, maka di situ ada tampilan bagian kanan kemudian hilang, di mana register 3 pada LCD OLED diubah menjadi 616. Oke, ini untuk holding registernya. Kemudian kita ubah ke input register. Oke, di mana input register di sini merupakan nilai yang diberikan itu tegangan, jadi tegangan, arus sama dayanya ketika stop kontak atau kotak kontak ini menyala. Jadi di situ ada beban 1, ada 3 parameter, volt, arus sama watt. Kemudian untuk beban 2 juga ada 3 parameter, volt, arus sama watt. Volt ampere maksudnya sama watt ya. Oke, kemudian di sini saya coba aktifkan terlebih dahulu di beban yang ke 1. Jadi saya aktifkan. Tampilannya untuk tegangannya tadi sudah muncul 220, tapi masih berubah. Sorry, mati ya ternyata ya, relay indikatornya mati. Nah, ini menyala. Nah, itu tampilan di situ 212, 211. Jadi tegangan yang terbaca kurang lebih segitu ya, 211. Nah, untuk beban 1 ini tampilannya itu pada register 30016 ini. Nah, di sini menunjukkan 210, 215 dan seterusnya. Kemudian untuk tipenya itu desimal di sini. Untuk integernya tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita gunakan tampilan hexadesimal, maka disesuaikan atau dikonversi menjadi hexadesimal. Nah, untuk float ini datanya tidak muncul karena memang pada
pemrogramannya itu di library-nya itu sudah default. Jadi kita menggunakan ini saja supaya lebih informatif, menggunakan integer. Jadi untuk tegangannya itu 210 ini. Untuk dua angka atau beberapa angka di belakang koma itu tidak ditampilkan pada Muxgen ini. Nah, kemudian untuk arusnya di situ arusnya 0,09 karena memang tidak ada bebannya ya. Kemudian saya coba hubungkan. Oke, untuk beban charge HP ini di situ 0,1 pada register 9 di LCD OLED, berarti 8 di Muxgen. Jadi pada 8 ini, nah karena memang tidak ditampilkan untuk beberapa angka di belakang koma, jadi untuk arus ini harus ada konversi lagi yang mungkin nanti di video selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya kita akan coba untuk mengkonversikannya dan ditampilkan di Wonderware, karena untuk Muxgen ini memang kita tidak bisa menampilkan beberapa angka di belakang koma kecuali data yang dikirimkan oleh RTU nya itu sudah dikalikan terlebih dahulu. Cuma nanti pada Muxgennya kita harus menyelesaikan sendiri. Nah, kemudian pada beban 2 di sini saya aktifkan terlebih dahulu di coil 1. Saya aktifkan untuk beban 2-nya menjadi on. Oke, di situ sudah menyala. Kemudian kita coba lagi lihat di input register. Nah, tegangannya di sini terlihat 207, 208. Nah, tegangannya kurang lebih sama ya, jadi cenderung sama untuk nilai tegangannya di sini. Ya memang harusnya sama karena di sini menggunakan ZMPT 2 buah, jadi mungkin ada beberapa perbedaan kalibrasi ataupun mungkin karena delay. Oke, cara saya sudah cukup untuk video modul SCADA yang versi 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.